Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Ike Wahyu Setiani, NIM 164 beserta dua teman saya, Sirotur Rofiah dan Lili Fadilah. Di sini kami akan menerangkan tentang menjalankan bisnis. Yang pertama yaitu memulai bisnis. Untuk memulai sebuah usaha harus didahului dengan taktik dan strategi. Pengusaha harus punya taktik. Dalam artian, pengusaha ini harus punya ide untuk dijadikan pegangan dalam membuka usahanya. Harus punya taktik dan strategi dulu. Apabila sudah berhasil, barulah dikembangkan. Seorang pengusaha ini disarankan untuk membuka usaha dalam skala kecil dahulu. Setelah terbukti mampu menghasilkan keuntungan, lalu pengusaha dianjurkan memikirkan strategi besar untuk melipatkan keuntungan. Dan upaya lain yang harus dilakukan pengusaha adalah melemparkan produk ke pasaran yang lingkupnya kecil untuk mengetes keberhasilan marketingnya. Dengan begini, dapat dikatakan bahwa produk yang sesuai dengan selera pasar bisa dikembangkan secara lebih luas lagi. Mulai dari kecil dulu untuk mengukur keberhasilan, baru memikirkan strategi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotur Rofiah, NIM 170. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 3 cara untuk memulai bisnis. Yang pertama ada merintis usaha baru atau starting yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ike. Dan cara yang kedua yaitu membeli perusahaan orang lain atau buying. Buying adalah membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Jadi, buying adalah membeli perusahaan akan tetapi masih mempertahankan nama dan organisasi yang sudah ada, tidak menggantikannya. Alasan melakukan buying diantaranya 1. Resiko yang dialami akan relatif kecil atau relatif rendah. Kedua, akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan usaha. Dan yang ketiga yaitu lebih mudah untuk mendapatkan peluang membeli perusahaan dengan harga yang mudah ditawar. Menurut Zimmer, ada 4 hal untuk menganalisa perusahaan yang akan dibeli, yaitu pertama, alasan pemilik menjual perusahaan. Dalam hal ini memperhatikan beberapa kekayaan, di antaranya tangible asset, intangible asset, lokasi, dan penampilan. Yang kedua, potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Menganalisa 2 aspek, yaitu komposisi dan karakter pelanggan, serta komposisi dan karakteristik pesaing yang ada. Ketiga, aspek legal yang dimiliki perusahaan. Aspek legal yang harus dipertimbangkan adalah berkaitan dengan prosedur pemindahan kekayaan dan balik nama dari penjual ke pembeli. Keempat, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu kerjasama manajemen atau franchising, disebut juga warabala, adalah peluang bisnis yang ditawarkan oleh franchisor untuk memberikan hak eksekutif dari jasa ataupun merek produk kepada franchise untuk distribusi lokal, dan franchisor akan menerima pembayaran royalti dan memberikan jaminan standar kualitas. Jadi, franchising adalah kerjasama antara franchise dan franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak eksekutif untuk menyelenggarakan usaha. Model usaha ini adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang. Intinya, franchising adalah memberikan hak eksekutif untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Selanjutnya, keuntungan dari berbisnis dengan model franchise. Di antaranya 1. Tidak perlu membangun merek.
karena sudah menggunakan nama dan merek yang sudah dikenal. Kedua, mendapatkan pengalaman seperti pembinaan, pelatihan, dan bimbingan. Ketiga, tidak perlu menyusun sistem bisnis karena tinggal meniru dan diberikan oleh pewara laba. Begitupun juga dalam pemasaran dan promosi. Keempat, pewarabala juga hanya tinggal menyediakan tempat dan biaya membeli franchising-nya. Kelima, kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Keputusan tentang apakah kita akan memulai usaha sendiri sebaiknya dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pemahaman tentang proses entrepreneurial yang menurut Winardi memiliki 4 macam fase, yaitu pertama, identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Kedua, kembangkan rencana bisnis. Ketiga, tetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu laksanakan manajemen usaha yang diciptakan. Itulah presentasi dan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lilith. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan memilih bentuk kepemilikan bisnis. Setelah bentuk usaha dibentuk, ada beberapa kelengkapan administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kelengkapan yang paling besar adalah yang pertama yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Penjelasan mengenai bisnis yang kita jalankan pada umumnya. Penjelasan mengenai bisnis yang kita jalankan meliputi 1. Aspek legalitas dari bisnis tersebut, seperti kerjasama dengan siapa, lisensi yang dimiliki, atau perizinan yang telah dimiliki. Dan yang kedua, jenis bisnis, seperti perdagangan manufaktur atau jasa. Kemudian, bagaimana hubungan kita dengan para pemasok, pihak perbankan, dan distributor. Selanjutnya yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan, serta spesifikasinya. Kemudian penjelasan mengapa bisnis yang kita jalankan menguntungkan dan bagaimana peluangnya. Yang terakhir, penjelasan tentang bisnis yang kita lakukan, apakah termasuk bisnis baru, pengembalian perluasan, franchise, atau keagenan. Materi yang terakhir yaitu membangun image bisnis. Membangun bisnis merupakan langkah penting yang harus dilakukan agar bisnis kita dikenal dan diingat orang. Image itu dibangun, tentu tidak terlepas dari siapa target market perusahaan. Cermati bagaimana gaya hidup konsumen kita, kebiasaan-kebiasaan mereka, bagaimana kompetitor berperilaku, juga bagaimana dinamika penentuan harga yang ada di pasar. Yang paling mudah adalah dengan mewakilkan image pada nama, slogan, moto, atau logo bisnis. Misalnya Nike memiliki slogan Just Do It. Beberapa tips yang digunakan dalam membuat nama, slogan, atau logo yaitu selalu ingatlah bahwa image adalah setara dengan definisi dari perusahaan yang kita dirikan. Buatlah menjadi kalimat tunggal dan jelas, misalnya Indomie menjadi seleraku. Jadikan desain stationery kita terpadu, menarik, misalnya pada kartu nama, kop surat, dan amplop surat. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya, kalau belum paham bisa tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.